Kak Fandi nanti adalah tentang nafsa dan kimia makanan. Baik, kita mulai. Materi kita. Tentang RPS ya. Jadi untuk hari ini kita membahas keasaman dan pK klorida secara titrimetri. Jadi dalam analisis air ya, jadi misalnya untuk pembagian atau syarat, misalnya kualitas air minum dan sebagainya, biasanya disyaratkan keasamannya berapa, kebasahannya berapa, atau kadar kloridanya maksimum berapa ya. Kita kalau melihat, jadi nanti ada batasan dari SNI dan sebagainya, nanti saya tambahkan. Jadi kita bahas untuk hari ini adalah penetapan kadar keasaman jumlah. Jadi yang dimaksud dengan keasaman, berarti sifat asam yang dimiliki oleh air itu berapa. Itu namanya sifat keasaman atau jumlah acidity. Jadi di sini kalau kita mau menentukan banyaknya ya, asam, berarti kita memerlukan apa? Mencari asam berarti kita memerlukan basa ya. Jadi banyaknya basa yang diperlukan untuk menetralkan zat asam ya, dalam 1 liter sampel air. Prinsipnya apa untuk penetapan kadar keasaman? Di sini ditetapkan melalui titrasi asam basa. Jadi basa kuat yang sering digunakan adalah NaOH, KOH ya. Di sini untuk menetralkan zat asam sampai titik akhir titrasi, sampai terjadi titik ekivalen. Kemudian sifat asam biasanya dilambangkan dengan di sini gas CO2 ya. CO2 itu memiliki sifat asam, membentuk H2CO3. Direaksikan dengan NaOH maka akan terbentuk H2O dan Na2CO3. Di sini berarti diperlukan NaOH. Kemudian indikator apa yang diperlukan untuk menghitung keasaman? Karena dia sifatnya asam, kemudian nanti dititrasi dengan basa, berarti nanti titik akhirnya bersifat basa, maka kita gunakan indikator PP, penoltalin. Kemudian biasanya juga dalam satuan SNI, keasaman itu ya parameternya atau satuannya dihitung sebagai apa? Kadang dihitung sebagai gas CO2 atau ada yang juga dihitung sebagai CaCO3. Ya. Jadi ini ada 2 cara perhitungan. Karena kita menggunakan NaOH nanti dalam ya, menghitungnya atau dalam menetapkan kadar keasaman kita menggunakan NaOH. Berarti kita harus melakukan standarisasi NaOH. Ya. Ini standarisasi NaOH menggunakan asam oksalat atau H2C2O4 2H2O. Di sini dengan prinsip penetralan asam basa dari asam oksalat titrasi dengan NaOH menjadi natrium oksalat dan H2O. Dan ini alat yang digunakan seperangkat ya, alat titrasi, kemudian reagen yang digunakan NaOH, asam oksalat dan PP. Caranya gimana untuk standarisasi? Kita pipet 10 mili asam oksalat 0,0200 N. Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan indikator PP ya, 2-3 tetes, kemudian baru dititrasi dengan NaOH 0,02 N sampai terjadi warna merah muda konstan. Nanti kita mengerjakannya yang libatnya tadi 10 mili, volume titrasnya berapa? Kalau kita menstandarisasi minimal 3 kali pengulangan ya, data nanti 3 kali pengulangan, kemudian di rata-rata, V rata-ratanya dimasukkan dalam perhitungan. Untuk standarisasi N1 kali V1 sama dengan N2 kali V2, sehingga NaOH bisa dihitung. Kemudian untuk berapa angka di belakang koma, ya disepakati untuk satuan normalitas, ya, kita kalau sudah menghitung nanti dibuat sampai 4 angka di belakang koma. Itu biar, jadi misalnya tadi ya contohnya asam oksalat 0,0200 N, ya, ini kan 4 angka di belakang koma. Ya.
Walaupun angka belakangnya itu 0, itu punya arti ya, bahwa ini perhitungannya sudah teliti, tidak boleh dihilangkan ya. Kemudian selanjutnya untuk prosedur keasaman ya. Kalau kita punya sampel ya, baik untuk air minum atau air bersih ya, keasamannya berapa, minimal sampel yang harus diambil adalah 50 mili ya. Jadi karena keasaman di air itu sangat rendah, maka volume sampel harus besar. Biasanya 50 atau 100 ml. Kita pipet 50 mili, masukkan ke Erlenmeyer, tambahkan indikator PP ya, 2-3 tetes ya. Sampel ditambah PP ya, kalau ini keasaman maka dia tidak berwarna. Jadi sampel yang bersifat asam dengan PP tidak berwarna, kemudian dititrasi dengan NaOH 0,02 N, titrasi terus tetes demi tetes sampai terjadi perubahan dari jernih menjadi merah. Begitu merah muda pertama kali, titrasi dihentikan. Kemudian perhitungan kadarnya, keasaman dihitung sebagai CO2 ini ya. Untuk perhitungannya kita satuannya tadi kan miligram per liter ya, berarti kita menghitung dalam 1 liter. 1 liter itu 1000 mili, maka di sini 1000 per volume sampel. Jadi kalau kita memipet 50 berarti 1000 per 50 kali V, titrasi tadi sampai menghasilkan warna merah muda itu V-nya berapa, N-nya NaOH adalah hasil standarisasi pekerjaan sebelumnya. Jadi NaOH dari 0,02 ini hasil aslinya berapa? Misalnya 0,0203 misalnya ya. Masukkan ke sini. Kemudian karena dihitung sebagai CO2, maka di sini dikalikan BE dari CO2. 44. Ada yang tahu 44 ini dari mana? 44-nya dari berat molekul dari karbon itu 12, oksigen berapa? Oksigennya 16 kali 2, maaf baterainya. Maka di sini ada BeCO2 yaitu berat atom dari karbon 12, oksigennya 16 kali 2, jadi 32 tambah 12, 44. Ekivalen CO2 pada rumus tadi adalah 1. Nanti sekian miligram per liter. Kita lanjutkan untuk penetapan kadar klorida. Kadar klorida dalam air ya, untuk air minum maksimalnya adalah 250 mg per liter. Jadi kenapa dibatasi? Karena kalau air mengandung kadar klorida tinggi rasanya gimana? Rasanya asin ya, asin karena mengandung NaCl atau klorida. Untuk mengetahui kadar klorida di dalam air, maka kita menggunakan metode argentometri, ya, khususnya argentometri Moore. Prinsipnya apa? Pengendapan klorida dengan larutan standar AgNO3 ini secara bertingkat, ya, dengan metode argentometri pada pH 7-9. Jadi pH-nya apa ini? Netral sedikit basah ya, jadi dalam suasana basah. Kalau sampel kita klorida, ini mengandung sifat apa? Asam ya, klorida kan sifat asamnya kuat. Ya. Maka karena ini pengerjaannya harus pH-nya netral sedikit basah, maka kita perlu menambahkan ini, serbu MgO. Jadi tujuannya apa ini? Serbu MgO untuk membuat larutan sampel kita itu bersifat netral sedikit basah. Ya, netral sedikit basah. Kemudian indikator yang digunakan adalah kalium kromat. Kalium kromat 5%, ini larutan yang berwarna kuning. Kemudian prinsipnya ini kenapa disebut pengendapan bertingkat.
Ya. Karena sampel kita klorida, kalau dititrasi dengan AgNO3 tetes demi tetes ya, terbentuk endapan putih dari AgCl. Di awalnya itu terbentuk endapan putih. Kemudian setelah ya klorida dan AgNO3 mencapai titik ekivalen, jadi V sama konsentrasi dari klorida sama dengan V kali konsentrasi AgNO3. Kalau sudah sama persis itu dikatakan ekivalen. Ya. Kalau sudah ekivalen, kelebihan satu tetes larutan AgNO3 yang ada di biret ya, kelebihan satu tetes Ag, maka ini akan bereaksi dengan indikator, yaitu kalium kromat, terbentuk Ag2CrO4, terbentuk endapan yang berwarna merah. Karena ini terbentuk endapan, maka ngocoknya harusnya bagaimana kalau melakukan titrasi argentometri? Ngocoknya harus kuat, lebih kuat daripada yang asam basa tadi. Kalau asam basa kita goyangkan pelan aja, kalau merah ya sudah merah. Tapi kalau ini kita harus ngocok kuat. Kenapa harus ngocok kuat? Kalau nggak kuat, ya larutan itu kan terbentuk endapan. Kalau enggak dia koloid, jadi endapannya nggak sulit terbentuk, sehingga nanti kelebihan titran. Jadi harusnya sudah selesai, tapi titrasi terus kok nggak terbentuk endapan-endapan. Padahal harusnya sejak tadi sudah terbentuk karena kurangnya dalam pengocokan tadi. Ya ini perlu diperhatikan untuk terbentuknya endapan, ngocoknya harus lebih kuat. Kemudian awalnya tadi kan endapannya putih, ya awalnya pertama kali terbentuk endapan putih. Begitu kelebihan satu tetes Ag bereaksi dengan indikator yang berwarna kuning. Awalnya tes ya merah hilang, merah hilang. Pada suatu saat tes merah kok tidak hilang lagi, titrasi dihentikan dulu. Ya. Kalau sudah dihentikan, dibilas dengan aquades, kemudian dikocok yang kuat, maka larutan merahnya tadi akan masuk ke permukaan endapan putih. Ya, jadi endapan yang kenapa kok putih bisa jadi merah? Tadi putihnya itu ditutupi oleh larutan yang sudah berwarna tadi. Ya, dimasukkan ke fase endapannya. Sehingga kalau kita ngocoknya nggak kuat nanti endapannya belum terbentuk, ini larutan saja. Jadi yang terbentuk hanya larutan. Jadi kalau titrasinya bagus, nanti ini endapannya merah. Kalau didiamkan atau dibiarkan beberapa saat, larutan kuningnya akan muncul dari larutan K2CrO4. Jadi larutannya tetap kuning, endapannya saja yang merah. Tetapi kalau kita melakukan titrasinya kelebihan, maka endapannya misalnya sudah jadi merah, larutan kuningnya itu tetap merah karena sudah kelebihan tadi ya. Harusnya sudah sejak tadi ini kelebihan, sudah larutannya juga merah, merah. Ini untuk standarisasi larutan AgNO3 kita menggunakan larutan standar yang mengandung Cl yaitu NaCl. NaCl yang sudah diketahui konsentrasinya, titrasi dengan Ag tadi yang terbentuk endapan merah. Kemudian untuk prosedur kerjanya di pipet 10 mili NaCl 0,0200 N, tambahkan indikator kalium kromat dan sedikit serbu MgO. Tadi ya, tujuannya untuk membuat suasana basah. Titrasi dengan Ag sampai terbentuk endapan merah bata. Volumenya, volume kedua ini kita masukkan ke sini, maka N kedua dari AgNO3 bisa dicari. N1-nya miliknya siapa? NaCl 0,02 N masuk ke N1. Volumenya berapa yang dipipet tadi? 10,00. Kita masukkan sehingga NaGNO3-nya bisa dicari. N1 kali V1 dari NaCl dibagi volume titrasi dari AgNO3. Nanti dibuat sampai 4 angka di belakang koma. Selanjutnya untuk penetapan kadar sampel klorida seperti tadi keasaman ya. Jadi sebagian besar, hampir sebagian besar sampel untuk air itu memipetnya adalah 50 mili. Kalau dituliskan 50,0 artinya apa? Alatnya apa ini untuk mengambil 50 mili? Harus kuantitatif, berarti pakai pipet volume. Pipet volume yang ukurannya 50 mili. 50 mili sampel, masukkan ke dalam air mayer, tambahkan indikator kalium kromat, tambahkan serbuk
MgO ya, sampai terjadi perubahan menjadi endapan merah bata. Kemudian kalau kita cermati untuk perhitungannya ya, sama pada dengan keasaman tadi. 1000 per phase sampel, segitu ya, 1000 per phase sampel. Volume titrasi, ya, tetap titrasinya pakai AgNO3, berarti volume AgNO3. Normalitas dari AgNO3. Terus BE-nya adalah BE yang dicari. Oh, kita mau mencari kadar klorida, berarti kali klorida, ya, 35,45 per 1. Satuannya miligram per liter. Ya. Nama lain dari miligram per liter apa? Ada yang tahu? ppm. Ya, kadang masih ada di SNI ya, Standar Nasional Indonesia, ada yang satuannya ppm, ada yang masih menggunakan miligram per liter. Ya, sebetulnya sama. Jadi secara umum rumus perhitungan kadar analisis air itu sama. Karena kita menghitungnya 1 liter berarti 1000 per volume sampel yang kita kerjakan. Volume titrasinya berapa? NaGN3 hasil standarisasi kali, oh yang ditanyakan klorida berarti kali BE-nya klorida. Sampai 2 parameter ini ada yang ditanyakan? Sebelum kita nambahkan mungkin yang penting apa? Permanganat ya, bilangan permanganat. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, lanjut. Belum ada. Yang kelihatan? Jadi apa yang dimaksud dengan kesadahan total atau kesadahan jumlah? Ada yang tahu definisi air sadah itu apa? Air sadah itu air yang mengandung apa? Mengandung Ca, Mg, Pb, itu termasuk apa ini? Logam atau non logam? Termasuk logam. Ya. Nah, logamnya itu di air banyak sekali, ada kalsium, magnesium, Pb, Al, seng ya. Itu semuanya ada di air. Kalau kita tidak menyebutkan satu-satu, tetapi pokoknya semua logam itu saya hitung semuanya, maka dikatakan kesadahan total. Ya, air sadar itu berarti air yang mengandung logam. Ya. Tapi logamnya tidak gini, oh saya mau kadar logam Ca saja, oh mau saya mengukur logam Mg saja, tidak, tapi semua logam diukur jadi satu. Itu namanya air sadar. Ya, yang paling terkenal apa? Kalsium. Jadi diidentikan air sadar itu kalsiumnya tinggi, tapi sebetulnya belum tentu isinya kalsium, tapi logam-logam yang lain. Ya jelas ya. Jadi logam dalam air kalau tidak dipisahkan satu persatu, tapi semua logam dihitung semuanya, namanya kesadaran total. Metode yang digunakan nanti adalah kompleksometri. Jadi terbentuk senyawa kompleks. Di sini reaksinya atau larutan standar sekundernya adalah larutan Na2-EDTA, natrium etilen diamin tetraasetat. Kemudian prinsip untuk pemeriksaannya, terbentuknya senyawa kompleks antara Ca atau Mg dengan Na2-EDTA. Ya. Jadi ini kenapa pernah mendengar ya, untuk mencegah pembekuan darah, kita menambahkan Na2-EDTA, biasanya di kimia klinik ya. Ya ini aplikasi yang dianalis, oh ini supaya darah yang kita ambil tidak segera membeku, maka disimpan ada tambahannya yaitu EDTA. Fungsi EDTA itu sebetulnya apa? Mengikat ini kalsium yang ada di dalam darah. Ya kalau di klinik ya, kalau sampelnya darah ini bisa ini Ca ya. Kalau dengan EDTA maka Ca itu diikat oleh EDTA. Diikatnya tidak bentuknya endapan tapi larutan sehingga dia mencegah pembekuan darah tadi ya. Tapi kalau dibiarkan saja Ca itu akan mengendap sebagai CaCO3 tadi ya, ada endapan.
Jadi nanti kadar yang ada di dalam air, ini saya lambangkan kalsium ya, bisa Ca, bisa Mg ya. Kalau berikatan dengan indikatornya EBT, maka akan terbentuk Ca yang diikat oleh EBT. Nah ini ternyata ya EBT yang semula, ya EBT ada yang tahu kepanjangannya apa? Erioprom black tea, berarti warnanya apa? Black itu hitam ya, jadi warnanya itu agak kehitam-hitaman. Kalau sudah hitam, begitu dia mengikat kalsium, nanti akan berubah jadi warna merah. Ya. Jadi Ca mengikat EBT, maka terbentuk warna merah. Kemudian dititrasi dengan Na2-EDTA. Tadi yang Ca semula diikat EBT, ganti, wah kamu tak ikat ini. Ya. EDTA-nya ganti mengikat Ca2+. Ya. Berarti EBT-nya lepas lagi, terbentuk warna biru. Ya, jadi di sini titik akhirnya apa? Dari merah berubah jadi warna biru. Nah, birunya seperti apa tergantung intensitas warna merah pada waktu menambahkan EBT. Kalau warnanya merah muda, nanti birunya di sini jadi biru muda. Kalau di sini merahnya agak tua, nanti ini birunya agak gelap daripada yang pertama. Sehingga kalau kita titrasi dengan metode kompleksometri, birunya jangan dibandingkan antara sampel satu dengan yang lainnya karena EBT-nya kita nggak sama ya. Kalau yang tadi pokoknya berubah jadi warna biru ya. Jadi yang penting terbentuknya warna biru. Nah, birunya seperti apa? Tergantung dari warna aslinya tadi, merahnya muda jadi biru muda, merahnya agak gelap jadi biru agak gelap dan seterusnya. Kemudian kelebihannya lagi EDTA, etilen diamin tetraasetat. Berarti dia mengandung asam asetatnya berapa buah? Tetra itu berapa? 4 ya. Ya. Mengandung 4 asetat, asam asetat, CH3COOH. Kalau dia di air, maka dia akan melepaskan H+, berarti menjadi CH3COO-. Berarti asam asetatnya bermuatan negatif, akan mengikat kalsium yang bermuatan positif. Ya, berarti kalau yang diikat Ca2+, maka asam asetat yang diperlukan berapa buah? Supaya dia bisa mengikat atau diikat, maka butuh asetat 2 buah. Ya, diambilkan dari yang 4 tadi, 4 diambil 2. Kalau kita punya logamnya Al, butuh 3, asetatnya diambil 3. Kalau yang logam bermuatan 4 positif, misalnya Sn, masih bisa memerlukan 1 dari EDTA ini 4 asetat pakai semua, sehingga menjadi ya Sn, EDTA, dan seterusnya. Kemudian di sini menggunakan buffer pH 10. Bagaimana sifat buffer pH 10? Sifatnya gimana? Mudah sekali menguap ya. Menguap. Karena mudah sekali menguap, maka penambahan buffer itu harus 1 per 1. Nggak boleh langsung 4, misalnya kita satu meja ya, satu kelompok mengerjakan satu-satu. Wah, supaya cepat direaksikan semua. Misalnya gini ya, tambahi buffer semua, kemudian tambah indikator semua, iterasi dengan EDTA. Nah ini, kita karena penggunaan buffer, maka mengerjakannya harus 1 per 1. Ya, jadi harus 1 demi 1 baru dikerjakan masing-masing. Kemudian untuk prosedurnya, ya ini standarisasinya menggunakan seng sulfat, ya, ZnSO4. Benar apa tidak ini seng merupakan salah satu logam? Oh ya benar Bu, seng salah satu logam. Maka dia bisa digunakan sebagai standar primer untuk standarisasi Na2-EDTA. Reaksinya sama. Seng EBT merah, titrasi dengan EDTA sampai warna biru. Ini pakai EBT Erioprom black tea. Kemudian untuk mengerjakan sampel standarisasinya, kita pipet 10 mili, ya, konsentrasi sengnya 0,0100 m. Nah ini, perhatikan satu-satunya yang standarisasi menggunakan satuan molar, itu adalah seng sulfat untuk standarisasi Na2-EDTA. Jadi tadi keunikannya apa? EDTA punya 4 asetat yang bisa untuk mengikat
logam, ya, baik bermuatan positif 2, positif 3, atau positif 4. Hanya memerlukan 1 mol EDTA, sehingga satuannya adalah molar. Titik akhirnya dari merah jadi biru. Sebelum jadi biru, ya, warna merah itu melewati warna apa? Merah supaya jadi biru. Melewati warna ungu, ya. Agak keunguan, kemudian jadi biru. Jadi kalau sudah ungu itu belum selesai, tapi tanda-tanda akan selesai. Jadi kita harus lebih hati-hati. Kalau sudah ungu, wah ini mau titrasnya selesai. Kita harus lebih hati-hati memperhatikan saat terjadinya berubah dari merah ke biru, kita hentikan. Dan rumusnya untuk menghitung standar sekundernya V1M1 sama dengan V2M2. Ini ya pasangannya ya. MEDTA berarti konsentrasi seng sulfat tadi 0,0100, volumenya 10 mili, dibagi volume titrasi tadi sampai ya berwarna merah itu volumenya berapa dimasukkan. Demikian juga untuk sampelnya 50 mili, tambah buffer pH 10, 2,5 mili, tambah indikator EBT. Jadi EBT ini bentuknya padat ya. Ya kita mengambil seujung sendok, masukkan atau menjatuhkannya sedikit-sedikit. Kita kocok sampai betul-betul merah muda. Ya, nanti titik akhirnya biru muda. Untuk menghitungnya kesadaran dihitung sebagai CaCO3. Maka rumusnya sama tadi ya, 1000 per sampel, volume titrasi berapa, konsentrasi Na2 EDTA satuan molar. Karena ini dihitung sebagai CaCO3 maka kali, karena ini molar ya, berarti tidak BE tapi kali BM dari CaCO3. Ada yang tahu 100 dari mana? Ca itu berapa berat atomnya? Kalsium 40, C 12, O-nya 16 kali 3, 48 tambah 12, 60 tambah Ca 40, 100. Jadi 100 itu dari bobot molekul dari CaCO3. Ya. Berapa nanti satuannya miligram per liter. Oke ya, jadi ini untuk kesadaran total ya. Sebenarnya masih ada satu lagi kesadaran Ca. Ya, berarti kita hitung sebagai Ca berarti BM-nya kali 40. Sekarang zat organik. Ya. Kenapa kita perlu mengukur zat organik? Zat organik itu diukur sebagai parameter apa? Suatu zat atau suatu air terjadi apa? Pencemaran, ya biasanya indikator air. Kenapa kok dikatakan air itu tercemar? Karena zat organiknya sekian. Ya, jadi parameter untuk pencemaran itu adalah menetapkan kadar zat organik. Kenapa disebut zat organik? Zat organik itu berarti makhluk hidup apa tidak ini? Organik. Hidup. Kalau hidup ya. Jadi baik itu hewan atau tanaman itu mengandung zat organik. Nah, ternyata kalau air banyak zat organiknya, itu artinya apa? Di air itu banyak bakterinya, ya Panda. Di air ada bakteri yang tumbuh di situ. Kemudian ada juga mungkin sisa-sisa daun ya yang terlarut di dalam air. Daun-daunan itu juga mengandung zat organik. Kumpulan dari zat organik baik dari hewan maupun dari tumbuhan, ya mungkin dari manusia ya, yang mengandung zat organik kumpul di suatu wilayah, maka akan menyebabkan pencemaran. Ini. Nah, untuk mengukur ya berapa kadar pencemaran yang ada di dalam air, maka salah satu parameternya adalah mengukur bilangan zat organik atau angka permanganat. Ya. Kenapa disebut angka permanganat? Karena di sini menggunakan titrasinya menggunakan KMnO4. Ada yang tahu warna KMnO4 larutan yang berwarna apa? Warna ungu kalau nggak salah. Oh ya, jadi ini larutan yang sudah berwarna ungu. Ya, jadi prinsipnya nanti apa? Zat organik yang ada di dalam air kita oksidasi dulu. Ya, berapa banyak zat organik itu dioksidasi dulu dengan larutan KMnO4 tapi secara berlebihan. Ya supaya tahu zat organiknya berapa, kita nambahnya KMnO4 berlebih. Sisanya yang tidak digunakan untuk oksidasi
direduksi oleh asam oksalat. Ini juga berlebih, ya. Kemudian kelebihannya asam oksalat dititrasi kembali dengan larutan KMN4. Jadi ini bingung nih. KMN-nya dibuat lebih, ya. Kemudian dititrasi dengan asam oksalat, oksalatnya dibuat berlebih, ada sisanya titrasi lagi dengan KMNO4. Proses perubahan KMN4, ya, larutan yang berwarna ungu menjadi tidak berwarna ungu dulu, berubah jadi MN sulfat, ya. Dan ada 5 onasen, kemudian baru bereaksi dengan asam oksalat. Reaksinya, oh ini. Jadi ini, ya, asam oksalat itu kita bayangkan ini sebagai zat organik, ya. Kita tambahkan KMN4 berlebih, ya. Kelebihan berarti dia berwarna merah. Merah direduksi lagi dengan asam oksalat kembali. Jadi jernih, titrasi lagi dengan KMN4. Jadi nanti ada reaksinya 2 kali. Jadi atau kita di prosedurnya dulu. Karena yang kita ukur zat organik, maka peralatan kita harus bebas dari zat organik. Sehingga ada yang namanya apa? Pencucian Erlenmeyer. Kenapa ini harus dilakukan? Karena yang kita ukur zat organik. Jangan-jangan zat organiknya bukan dari sampel air, tapi dari alat kita sendiri yang kita gunakan kok ada zat organiknya. Maka perlu dihilangkan dengan pencucian Erlenmeyer. Misalnya kita masukkan Aquades, tambahkan KMN4 sampai berwarna merah, tambahkan asam sulfat, didihkan. Kalau sudah mendidih, dilihat. Kalau warna KMN4-nya masih ada, ya berarti ini sudah berlebih. Tapi kalau ditambahkan KMN, dipanaskan kok merahnya hilang, kita tetesi lagi dengan KMNO4. Setelah itu cairannya kita goyang-goyangkan, dibuang. Dengan pemanasan yang mengandung KMN4 ini, kita berarti sudah menghilangkan zat organik yang ada di dalam Erlenmeyer. Ya ini ya. Jadi maka perlu dilakukan pencucian Erlenmeyer. Kalau sudah, baru Erlenmeyer ini bisa atau siap digunakan untuk menetapkan bilangan permanganan. Nah, ini. Misalkan ini, sampelnya di pipet 25,0 ml sampel yang mengandung bilangan zat organik. Ya. Masukkan ke Erlen. Tambahkan asam sulfat 4N, ya. Kemudian tambahkan ini 20,0, berarti menambahkannya dengan apa ini? Pipet volume, jadi terukur. Kita nambahkan KMN4-nya berapa mili, nanti masuk perhitungan ya. Ya ini tambah 20 mili. KMN4 0,01, kemudian dididihkan. Setelah dididihkan, ya selama 10 menit, kita reduksi kembali dengan asam oksalat. Nah, sekarang pertanyaannya, seandainya ditambahkan 20 mili ini kok warna merahnya hilang, apa yang harus kita lakukan? Menambah volume KMNO4, tetapi ini harus juga secara kuantitatif. Nambahkannya misalnya, tambah 10 mili, pakai pipet volume yang 10 mili. Berarti penambahan KMN4 menjadi 30 mili. Nah, ini harus tercatat ya. Kemudian kalau sudah muncul warna merah, direduksi dengan asam oksalat 0,01 N. Ya, tambahkan 20 mili. Kalau dengan 20 mili belum hilang, bisa ditambahkan lagi ya. Jadi kuncinya sampai merahnya hilang. Jika sudah tidak berwarna, berarti langsung dititrasi dengan KMNO4. Ya. Dan ini KMNO4 dipakai lagi pada waktu titrasi. Misalnya A mililiter. Berarti total KMN4 yang diperlukan berapa? 20 plus A. Ya, jadi volume KMN4-nya 20 ml ditambah A mililiter. Sehingga ini masuk ke perhitungan 1000 per B, untuk berat sampel ya, 1000 per V sampel, kali volumenya 20 plus A. 20 ml itu yang ditambahkan awal, A-nya itu adalah volume titrasi sampel tadi A. Kali normalitas KMNO4 ya, dikurangi, harus ada min ya, dibetulkan, dikurangi volume asam oksalat 20 mili kali N-nya asam oksalat.
kali berat ekivalennya dari KMnO4. Ini hasilnya 158. Coba nanti dicek ya. Berat molekul dari K itu 39, O itu 16 ya. 16 kali 4 berarti 64. 64 tambah 39 berarti berapa? 64 tambah 39. 103. Ya, 103, Bu. 103. Ditambah berapa? Totalnya 158. 55 ya. Berarti, 1 tambah 55. Ya, 55 berarti berat atom dari Mn itu 55. Coba Mbak Nuriani, betul apa tidak? Mn itu massa atomnya 55. Nah, perlimanya dari mana? Ada yang tahu? Perlimanya itu dari reaksinya tadi. Reaksinya KMnO4. Ada yang tahu berat atau bilangan oksidasi Mn di sebelah kiri berapa? Mn itu sebelah kiri 7 berubah menjadi kanan yaitu Mn2+. Jadi ada perubahan bilangan oksidasi dari 7+ menjadi 2+. Berarti ada pengurangan 5 elektron. Maka ini ada tambahan 5 elektron. 5-nya ini sebagai ekivalennya dari rumus ini. Jadi kenapa 158 per 5? Jadi karena dalam reaksi itu menghasilkan 5 O nasen. Atau dari KMN-nya dari perubahan bilangan oksidasi dari +7 menjadi +2. Ya, dari 7 ke 2 itu kan pengurangan 5 elektron. Maka ekuivalensinya adalah 5 elektron. Untuk standarisasi larutan KMnO4 ya, kita menggunakan asam oksalat, dipanaskan dulu sampai suhunya kurang lebih 80 derajat dalam suasana asam. Titrasi dengan KMnO4 sampai terbentuk warna biru. Kalau kita lihat ini ada penambahan indikator. Ada indikatornya apa tidak ini? Asam sulfat itu indikator apa? Suasana asam. Penambahan asam ini untuk suasana asam. Nah, berarti di sini tidak digunakan indikator. Tapi kenapa bisa berubah warna? Karena apa ini? Kita titrasi dengan KMnO4 berarti kelebihan apa ini? Kelebihan KMnO4 1 tetes. Nah, tapi KMnO4 tadi kan sudah berwarna. Berarti kelebihan 1 tetes KMnO4 ya dia muncul warna ungu atau warna merah mudanya muncul. Jadi ini pada reaksi permanganometri ini tidak menggunakan indikator karena KMnO4 sudah bersifat autoindikator. Jadi dia bisa bertindak sebagai indikator. Kalau kelebihan diri saya sudah ungu maka akan muncul warna ungu. Kalau saya dihilangkan atau direduksi dengan asam oksalat maka saya akan jernih. Jadi KMnO4 itu unik, bisa dijernihkan, kalau dikembalikan lagi bisa menjadi berwarna lagi. Ya, sudah selesai. Jadi kita sudah bahas keasaman, kemudian kadar klorida, kadar kesadaran, dan kadar permanganan. Selesai. Jadi hari ini saya kira cukup ya untuk metode titrimetri ya. Kemudian minggu depan nanti kita bahas yang metode spektrofotometri ya. Yang punya masih teori dibuka-buka lagi. Untuk spektrofotometri itu kenapa butuh baku serinya apa. Kemudian yang dibaca nanti absorbensi dari baku, absorbensi dari sampel, kemudian absorbensi dari perlu diperlukan belangko. Dipelajari. Kita bahas nanti minggu depan. Kemudian untuk share materinya nanti buat siapa? Karena di IVIKES belum ada ya. Nanti kontennya saja nanti saya berikan ya. Mungkin besok pagi ya Mbak. Ini karena udah sore. Jadi untuk pertemuan kali ini saya akhiri ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget, Ibu.